illallah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang tak pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salat bersulangkan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Suraj Shihab dalam bukunya yang berjudul Membunyikan Al-Quran, beliau mengatakan keluarga adalah jiwa dan tulang punggungnya suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat negara itu sendiri. Kalau dalam literatur keagamaan dikenal dengan ungkapan al-mar'ah madul bilad, wanita adalah tiang negara. Maka pada hakikatnya tidaklah meleset bila dikatakan keluarga adalah tiang negara. Dengan keluarga lah negara akan bangkit, dan dengan keluarga pula negara bisa hancur. Saat ini banyak kita temukan anak-anak berkeliaran nongkrong di pinggir jalan. Para pelajar terlibat perkelahian dan tawuran. Usia muda sudah menjadi begal jalanan, masuk geng motor lalu buat onar dan kerusuhan. Kenapa dekadasi moral ini semakin merajalela? Ternyata salah satu faktornya adalah rusaknya tatanan keluarga, sehingga membuat banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tua. Hal inilah yang menarik hati kami untuk membahasnya melalui judul syarahan Kekuatan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak Bangsa. Sebagai ayat pokok yang menjelaskan permasalahan ini adalah surah Ar-Rum ayat 21, sebagaimana yang akan dibacakan oleh Korea kami berikut ini. Wa min
mawaddah warahmah. Hadirin, apakah yang dimaksud dengan mawaddah warahmah pada ayat tersebut? Menurut Ibnu Abbas dalam kitabnya Tanwirul Mikbas, ia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mawaddah ialah cintanya seorang suami kepada istrinya, sedangkan rahmah adalah kasih sayangnya seorang suami karena takut menimpa keburukan terhadap dirinya. Dengan demikian, sepasang suami istri harus saling melengkapi dan saling mengingatkan apabila salah satu di antaranya berbuat kealpaan dan saling memahami antara kelebihan dan kekurangan. Kondisi keluarga seperti inilah yang akan melahirkan karakter mulia bagi anak-anak yang terlahir dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Orang tua yang menjalankan keluarganya dengan iman dan kasih sayang akan menciptakan surga dalam keluarga. Inilah yang dijelaskan Rasulullah, baiti jannati, rumahku surga. Dari keluarga seperti inilah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter mulia. Kelak anak-anak itu akan menjadi profesor yang jujur, teknokrat yang amanah, politisi yang bijaksana. Tidak akan lahir profesor yang bermental koruptor, teknokrat yang akhlaknya bijak, politisi yang bermental keji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun, apakah potret kehidupan rumah tangga pada zaman sekarang ini sudah sesuai dengan konsep ideal ayat tadi? Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita dari berbagai kasus demi kasus yang terjadi akibat kehancuran moral yang berangkat dari kesenjangan keluarga. Kita saksikan lewat media massa ataupun elektronik berita anak yang membunuh orang tuanya sendiri, ada ayah yang memperkosa anak kandungnya, ada juga ibu yang tega menjual anak gadisnya kepada mucikari. Bukan itu saja, kerukan karakter generasi penerus bangsa juga bisa disebabkan oleh kesibukan masing-masing. Ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke arisan, dan anak dibiarkan mau pergi kemana? Ada yang ke diskotik, ada yang ke bioskop, dan ada yang ugal-ugalan di jalan raya. Akhirnya lahirlah keluarga gadol-gadol di mana bercampur aduknya antara agama, kepercayaan, dan gaya hidup. Padahal seorang ibu mempunyai tanggung jawab moral terhadap pendidikan anak-anaknya. Terlebih seorang ayah sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kondisi keluarga seperti inilah yang memprihatinkan kita. Jika kita biarkan berlarut-larut, maka lambat laun negara akan hancur berantakan. Untuk itu, marilah kita optimalkan kembali peran keluarga dalam membangun karakter anak bangsa. Tanamkan sejak ini kepada keluarga masing-masing tentang pentingnya nilai-nilai luhur kebaikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus masa mendatang. Sebagai kesimpulan dari apa yang kami syarahkan adalah keluarga merupakan fondasi tegaknya sebuah negara dengan kokoh. Apabila keluarganya rusak, maka lambat laun negara akan hancur berantakan. Namun sebaliknya, apabila keluarganya baik atau sakinah mawaddah warahmah, maka negaranya juga akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai jatuh.